Seiring dengan terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, banyak orang yang semakin sadar sekaligus khawatir dengan kondisi tubuhnya. Hal tersebut membuat angka kunjungan ke rumah sakit terkait gejala corona meningkat tajam. Untuk mengantisipasi kelonjakan dan membuat pelayanan berjalan tertib, pemerintah lantas mengeluarkan protokol penanganan corona yang perlu diikuti. Dikutip dari Kompas.com, selain protokol kesehatan, pemerintah juga menerbitkan 4 protokol lainnya, yakni protokol komunikasi, protokol pengawasan terbatas, protokol area institusi pendidikan, dan protokol area publik dan transportasi. Namun yang berkaitan langsung dan bisa dijalankan secara mandiri umumnya ada dalam protokol kesehatan. Protokol penanganan corona dari Kementerian Kesehatan RI yang bisa diikuti oleh diri sendiri tertuang dalam protokol kesehatan ini. Di dalamnya ada yang perlu diikuti baik saat merasa tidak sehat maupun merasa sehat tapi pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 dan punya riwayat baru saja pulang dari luar negeri. Jika merasa tidak sehat dan memiliki kriteria demam dengan suhu 38 derajat disertai batuk dan pilek, maka beristirahat yang cukup di rumah dan minum obat bila perlu. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas seperti sesak nafas atau nafas cepat, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Vanshankes terdekat. Namun datang ke Vanshankes dengan mengenakan masker dan usahakan tidak menggunakan moda transportasi massal. Setelah sampai di Vanshankes, tenaga kesehatan akan melakukan screening suspek COVID-19. Jika memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap melakukan penanganan COVID-19. Jika tidak memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka akan menjalani rawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosis dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka akan diantar ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulans, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri. Tenaga medis di rumah sakit rujukan akan melakukan pengambilan spesimen atau sampel liur untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi. Spesimen lalu akan dikirim ke laboratorium yang telah ditunjuk pemerintah untuk memeriksa sampel tersebut. Jika hasilnya positif, maka penderita akan masuk dalam pasien positif corona dan dilakukan isolasi. Namun jika hasilnya negatif, maka pasien akan dirawat sesuai penyebab penyakitnya. Selanjutnya, apabila memiliki riwayat pernah berkontak dekat dengan pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19 atau baru dari luar negeri setidaknya 14 hari yang lalu, maka sebaiknya menghubungi hotline Center Corona Nasional. Setiap Pemda nantinya diharapkan untuk menyusun protokol dan susunan tugas percepatan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Selanjutnya, Bapak Presiden juga telah menugaskan kepada saya selaku Kepala Gugus Tugas untuk melakukan kerjasama secara menerus-menerus dengan WHO. Adapun 9 protokol yang telah disampaikan oleh WHO, yang pertama melakukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, menyampaikan informasi yang benar dan tepat terkait risiko penularan dan pencegahan COVID-19 pada masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan surveillance untuk melakukan pelacakan kasus. Yang keempat, melaksanakan tindakan yang tepat dan sesuai di pintu-pintu masuk dan keluar negara Indonesia. Yang kelima, membentuk tim reaksi cepat. Yang keenam, memperkuat sistem laboratorium. Yang ketujuh, melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap infeksi baru. Yang kedelapan, melaksanakan tata laksana kasus dan berkelanjutan pelayanan penting kepada korban. Yang kesembilan, yang terakhir, menyediakan kebutuhan logistik, material, dan fasilitas kesehatan. Semua dari protokol WHO ini hampir terpenuhi. Apabila masih ada yang kurang, akan segera kami lengkapi. Termasuk juga kami baru saja mendapatkan sejumlah masukan dari para pihak, baik dari PMI yang langsung dipimpin oleh Pak Yusuf Kalla, kemudian ada kalangan dunia usaha yang diwakili oleh
Bapak Arifin Panigoro, perwakilan dari kementerian lembaga, termasuk juga badan-badan swasta lainnya, termasuk BUMN. Selanjutnya, untuk organisasi pelaksanaan tugas akan dibagi menjadi 3 subsatgas, yaitu yang berhubungan dengan pencegahan, meliputi sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. Kemudian yang berhubungan dengan penanganan atau respon, yaitu surveillance, tracing, kemudian juga perawatan bagi masyarakat yang kurang sehat, serta pengobatan. Dan yang terakhir, yaitu klaster ketiga atau klaster yang terakhir, yaitu rehabilitasi. Kiranya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kami mewakili kawan-kawan gugus tugas menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan kebaikan untuk bangsa kita dan kita mampu mengurangi risiko dan mencegah adanya pertambahan korban suspek COVID-19. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!